Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indria Nirno Asi. Yuk kita belajar bareng lagi. Kali ini kita akan belajar tentang latihan soal SKB Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan yang bagian kedua. Semangat belajar ya teman-teman, supaya goals kita atau tujuan kita tercapai. Amin. Yuk kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, pelayanan transfusi darah meliputi kecuali A. Perencanaan, B. Pengerahan pendonor darah, C. Penyediaan dan pendistribusian darah, D. Penyediaan layanan cek kesehatan, atau E. Tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dan jawabannya adalah kecuali yang D, penyediaan layanan cek kesehatan. Menurut pasal 88 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Yang pasal 2, pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah. Dan pada pasal 86 ayat 1, pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Ayat 2, darah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor. Ayat 3, darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit. Dan pada pasal 87 ayat 1, penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh unit transfusi darah. Ayat 2, unit transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang-merahan. Pada pasal 90, 91, 92, pada pasal 90, yang pertama, ayat pertama, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ayat 2, pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah. Ayat 3, darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pada pasal 91 ayat 1, komponen darah dapat digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui proses pengolahan dan produksi. Ayat 2, hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikendalikan oleh pemerintah. Pasal 92, ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur dengan peraturan pemerintah. Lanjut soal kedua. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam kesehatan matra, yaitu A. Kesehatan lapangan, B. Kesehatan kelautan, C. Kesehatan perikanan, D. Kesehatan bawah air, atau E. Kesehatan kedirgantaraan. Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, laut, dan udara. Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan persyaratan. Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana dimaksud dalam pasal diatur dengan peraturan menteri. Oke, lanjut ke soal ketiga. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi kecuali A. Nama produk, B. Daftar bahan yang digunakan, C. Berat bersih atau isi bersih, D. Logo produk, atau E. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Oke,
Dan jawabannya adalah kecuali logo produk. Sesuai dengan pasal 111 ayat 3, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: yang pertama adalah nama produk, yang kedua daftar bahan yang digunakan, yang ketiga berat bersih atau isi bersih, yang keempat nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, dan yang kelima adalah tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Cus, lanjut ke soal keempat. Berikut ini yang bukan merupakan kawasan tanpa rokok adalah: A. Fasilitas pelayanan kesehatan, B. Tempat proses belajar mengajar, C. Rumah makan, D. Tempat ibadah, atau E. Angkutan umum. Yap, berikut ini yang bukan merupakan kawasan tanpa rokok adalah jawabannya C. Rumah makan. Sesuai dengan pasal 111 ayat 1, kawasan tanpa rokok antara lain: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Ayat 2, pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Lanjut ke soal kelima. Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali: A. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, B. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, C. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, atau D. Atas persetujuan suami dan istri. Yap, upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan, yaitu kecuali atas persetujuan suami dan istri. Menurut pasal 127 ayat 1 menerangkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan, yaitu yang pertama, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dan yang ketiga, pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Sedangkan untuk ayat 2 menerangkan bahwa ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tadi diatur dengan peraturan pemerintah. Yuk cus, lanjut ke soal ke-6. Bayi yang tidak mendapatkan air susu ibu secara eksklusif atau sejak dilahirkan selama 6 bulan, jika ibu dalam keadaan yang A. Ibu menolak bayi menyusui, B. Atas indikasi medis, C. Bayi rewel dan menangis, D. Air susu jumlahnya sedikit, atau E. Bayi sakit demam. Yap, dan jawabannya adalah yaitu yang atas indikasi medis. Pasal 128 menjelaskan pada ayat 1, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Ayat 2, selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Ayat 3, penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Yap, soal ke-7, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 terdapat pasal yang menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Dalam pasal berapa? A. Pasal 120, B. Pasal 130, C. Pasal 125, D. Pasal 100, atau E. Pasal 150. Ya,
Dan jawabannya terdapat dalam pasal 130. Dalam pasal 130, pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Untuk jawaban C, pasal 125 menegaskan biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. Jawaban D, pasal 100, ayat 1, sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan dan atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Ayat 2, pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional. Dan jawaban E, pasal 150 ayat 1, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum atau visum et repertum psikiatrikum hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. Ayat 2, penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi. Lanjut soal ke-8, berikut yang bukan termasuk ke dalam peningkatan mutu gizi adalah A. Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. B. Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas gizi, dan kesehatan. C. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. D. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Atau E. Mengonsumsi makanan mahal yang bergizi. Berikut yang bukan termasuk ke dalam meningkatkan mutu gizi adalah jawaban E. Mengonsumsi makanan mahal dan bergizi. Sesuai dengan pasal 141 ayat 2, peningkatan mutu gizi dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Soal ke-9, upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia. Berikut ini yang bukan prioritas kelompok rawan gizi adalah A. Bayi dan balita, B. Remaja perempuan, C. Pasangan usia subur, D. Ibu hamil, atau E. Ibu menyusui. Dan jawaban yang bukan adalah pasangan usia subur. Dalam pasal 142 ayat 1, upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dengan prioritas kepada kelompok rawan yaitu A. Bayi dan balita, B. Remaja perempuan, dan C. Ibu hamil dan menyusui. Ayat 2 menerangkan bahwa pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan. Ayat 3, pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Ayat 4, pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat. Ayat 5, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik. Lanjut soal yang ke-10, lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 163 Undang-Undang Kesehatan mencakup apa saja? Dan berikut ini yang bukan, yang mana? A. Lingkungan pemukiman, B. Tempat kerja, C. Tempat rekreasi, D. Taman bermain, atau E. Tempat dan fasilitas umum. Dan yang bukan adalah taman bermain.
Sesuai dengan pasal 163 ayat 2, lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan, yang mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Dan ayat 3 menegaskan bahwa lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang membawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengyon dan non-pengyon, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi. Oke, sekian belajar bareng kita kali ini. Semangat belajar terus dan semoga sukses. Apabila ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mohon untuk koreksi, memberi kritik dan saran untuk saya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita dapat belajar di video belajar selanjutnya ya teman-teman. Sukses selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.